sekali. Tentang orang lain, Einstein sebagaimana banyak filosof, banyak tokoh yang lain sepakat bahwa kita harus mengabdikan kemampuan, kapasitas kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Hidup kita ini, lahir batinnya, sukses kita sekarang, semuanya ada hubungannya dengan orang lain, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kita ngaji sekarang itu kan jasa orang lain juga, yang terlibat dengan ngaji langsung atau tidak langsung, mati atau masih hidup. Einstein sudah meninggal, tapi berjasa buat kita ngaji sekarang. Apapun keberhasilanmu, coba dicek, itu pasti ada sumbangan jasa orang lain secara luas. Kamu sekarang minum kopi, pabrik kopi, buruh kopi, kios kopi, bakul kopi, yang tadi masak kopi, itu kan berjasa padamu. Semuanya berjasa. Maka kalau kamu punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan apapun, berikan hal yang sama pada mereka. Aku harus mendorong diriku memberikan hal yang sama sebagaimana telah aku terima dan masih aku terima. Einstein ini agak pendiam, agak introvert, ya, tapi tetap kalau ditanya kita harus bermanfaat dengan orang lain, iya. Kita harus hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Meskipun begitu tetap harus hati-hati, katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Ya, kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif, dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres, jadi masalah lagi. Sudah terjawab, cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif, biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita mau buang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Nah, ini keluhannya Einstein pada orang lain. Sebenarnya keluhan tentang dirinya sendiri. Pemahamanku tentang keadilan sosial dan tanggung jawab sosial anehnya selalu tabrakan dengan kenyataan hidupku yang kurang kontak langsung dengan orang lain dan komunitas lain. Aku ini nyuruh-nyuruh orang baik dengan sesama. Aku sendiri agak pendiam, agak introvert. Aku sejatinya seorang lone traveler. Aku seorang pejalan sendirian, dan tidak pernah terikat dengan negaraku, rumahku, temanku, atau bahkan keluarga dekatku dengan sepenuh hati. Jadi dia ini merasa tidak pernah benar-benar punya keterikatan, apakah dengan negaranya, dengan bahkan dengan keluarganya. Dia merasa orang yang sendiri, dan dia nyaman dengan itu. Jadi itu kata dia tentang dirinya sendiri. Tapi tetap orang harus berbuat baik pada sesama. Ada kalimat tentang kesendirian yang bagus dari Einstein. Orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan bisa lebih jauh dari kerumunan itu. Tapi orang yang berjalan sendiri akan mendapati dirinya di tempat yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi kalau kita sendiri, kita lebih fleksibel, lebih leluasa untuk menjelajah kemana-mana. Tapi kalau kita hanya ikut kerumunan, ya sudah, jatuhnya kita di kerumunan itu. Oke, terus tentang agama, saya jelaskan ringkas ya. Kita mungkin kenalnya quote-quote ini. Sign without religion is lame, religion without sign is blind. Kalau ini banyak dijelaskan orang.
Ilmu tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa ilmu itu buta. Ini berarti kalau kita punya ilmu tapi minus religiositas, kita lumpuh. Lumpuh itu berarti tidak bisa kita terasing dalam kehidupan dunia kita, tidak bisa jalan. Tapi agama tanpa sains buta. Makanya orang yang hanya ngerti agama, akalnya tidak jalan, ilmu pengetahuannya nggak jalan, sering-sering membuta atau membabi buta. Jadi hati-hati, dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya penting. Katanya Einstein, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kuncinya hidup tiga ini. Tiga ini adalah cabang dari pohon ilmu yang sama. Dan Einstein mengkritik orang ateis. Dia mengkritik orang ateis itu, katanya Einstein, orang ateis yang fanatik itu seperti para budak yang masih merasakan beratnya rantai yang sudah mereka campakkan melalui perjuangan yang berat. Mereka adalah makhluk yang dalam dendam mereka kepada agama tradisional sebagai opium masyarakat tidak mampu mendengarkan musik alam semesta. Jadi ini kritiknya Einstein. Orang ateis itu kayak orang budak yang masih merasakan ada rantai. Jadi ateisme di awal modern yang dikritik oleh Karl Marx sebagai candunya masyarakat itu kan berawal dari agama yang sangat membelenggu kehidupan. Jadi agama yang membuat orang tidak bisa bangkit, tidak bisa berjuang. Agama yang membuat orang lemah. Terus orang memberontak sehingga agamanya ditinggal, dia ingin berjuang. Agamanya ditinggal, jadi ateis. Ini kayak para budak. Harusnya kalau sudah bebas, mungkin logikanya Einstein, ya beragamalah secara bebas. Tapi orang ini tidak mau beragama. Kenapa? Masih terbayang-bayang belenggunya. Jadi kritik Einstein, ateis itu kayak para budak yang masih terbayang-bayang, masih merasakan beratnya rantai. Orang jadi tidak mau beragama karena terbayang-bayang kekangan agama sebelumnya. Padahal kalau dia mau jeli mendengarkan suara musik alam semesta, memahami alam sekelilingnya, dia akan tahu bahwa alam yang tidak kebetulan ini pasti ada yang mengatur. Nah, itu kritiknya pada ateis. Cuma Einstein dikenal agak panteis. Panteis itu menurut Einstein dia tidak cocok dengan gagasan personal God. Personal God itu Tuhan yang ada sosoknya. Dia lebih suka Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi itu kan kita mengenalnya sebagai panteisme. Dia mengkritik, dia tidak suka gagasan Tuhan yang personal. Dia juga mengkritik, aku tidak percaya pada Tuhan teologis yang memberi balasan atau menghukum. Tuhanku menciptakan hukum alam yang mengurusi semuanya. Alam semesta ciptaannya tidak berjalan asal-asalan, namun dengan hukum yang tak bisa dikalahkan. Jadi bagi Einstein, gambaran Tuhan yang menyiksa apa memberi pahala itu dia tidak terlalu cocok. Dia lebih cocok Tuhan yang memberi sunnatullah, hukum alam yang sudah tertib, teratur, rapi. Kalau kamu melakukan kejelekan, efek jeleknya akan kamu rasakan. Kalau kamu melakukan kebaikan, efek baiknya akan kamu rasakan di alam semesta ini. Jadi Einstein lebih suka konsep ketuhanan semacam itu, bukan konsep ketuhanan yang personal, yang menakut-nakuti atau mengiming-imingi. Tapi Tuhan yang punya sunnatullah, tapi Tuhan yang meliputi alam semesta. Itu pandangannya Einstein tentang Tuhan. Nanti ada beberapa tulisannya tentang itu.